Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Ustaz Ahmad Junaidi ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen waktu. Jadi banyak orang kesulitan untuk memanage waktu. Sharing tips ya dari saya terkait untuk memanage waktu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum menjelaskan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Apa itu time management atau manajemen waktu? Jadi sebenarnya memanage waktu itu sama halnya dengan memanage diri. Bedanya adalah kalau diri itu lebih pada hal-hal yang bersifat psikologis atau kejiwaan. Tapi di memanage waktu ini ada bagaimana untuk mempelajari disiplin. Jadi mempelajari kedisiplinan ini sebenarnya hal yang basic ya. Bahkan sejak kecil kita sudah diajarkan tentang apa itu disiplin dan bagaimana menjalankan kedisiplinan tersebut. Tapi hal yang lain yang sering kadang terlewat dari banyak orang adalah terkait dengan memanage waktu itu merupakan bagian dari sebuah kedisiplinan. Tentu dari hal ini saja kita bisa memahami sebenarnya apa yang perlu kita lakukan agar kita dapat memanajemen waktu diri kita sendiri. Pertama yang sebenarnya adalah yang paling penting, kenapa orang tidak bisa memanage waktu? Seringkali dia merasa bahwa akan ada hari esok. Besok akan ada hari, masih ada banyak kesempatan. Nah, ini yang seringkali hal yang saya kurang sepakat ya terkait hal ini ya, bahwa kita tidak tahu kapan kita mungkin sehat, kapan kita sakit, dan juga kapan kita mungkin meninggal dunia. Dari memanage waktu ini saya belajar untuk fokus pada tujuan yang akan dicapai, tujuan jangka pendek. Ketika memiliki tujuan, hidup kita akan jauh lebih terarah dan juga kita punya bahan bakar untuk melakukan aktivitas di keseharian. Contoh, ketika saya punya mimpi atau tujuan jangka panjang saya adalah lulus kuliah. Tujuan jangka menengah saya adalah yaitu memiliki nilai yang standar untuk dapat lulus kuliah, dan tujuan jangka pendeknya adalah saya menghadiri kuliah setiap jadwal yang ada dengan tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai deadline yang diberikan oleh dosen, kemudian mengikuti UTS dan UAS. Begitulah cara memanagenya. Seperti itu kurang lebih dari hal yang mendasar dulu kita pahami tentang apa itu memanage waktu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memiliki hal yang mendasar, yaitu adalah tujuan jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang sekaligus, tentu selanjutnya adalah bagaimana kita memiliki motivasi untuk mencapainya. Nah, motivasi ini tentu bisa datang dari eksternal ataupun internal ya. Nah, untuk motivasi yang datang dari internal biasanya adalah hal yang terkait dengan pengalaman buruk di masa lalu. Pengalaman buruk di masa lalu ini yang mendorong kita untuk bisa menjadi lebih baik di masa depan. Itu faktor internal. Dari faktor eksternal juga ada nih ya, itu adalah seperti dorongan lingkungan, tuntutan sosial, kemudian ada beberapa hal lain yang menjadi faktor pembeda atau faktor yang unik dari setiap orang. Itu juga merupakan faktor eksternal, didorong dari luar diri kita. Tentu ketika kita sudah memahami, yang pertama memiliki tujuan yang jelas, kemudian memiliki motivasi, tentu yang ketiga adalah menyusun catatan atau roadmap kecil. Jadi catatan ini tidak harus dicatat, tapi yang paling penting adalah kita tertanam pada diri kita. Oh, jam sekian saya melakukan apa, jam sekian saya melakukan apa, saya harus ngapain, apa yang mendukung aktivitas saya untuk mencapai tujuan, apa aktivitas yang dapat mendukung saya untuk mencapai tujuan, kemudian apa yang dapat saya lakukan agar tujuan esok dapat tercapai, seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa yang pertama dari punya tujuan, punya motivasi, mencatat hal-hal kecil untuk mencapai tujuan yang besar, selanjutnya adalah kita konsisten. Ini bagian yang sering kali susah untuk dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Kenapa? Konsisten ini sama halnya seperti kita iman ya, jadi ada naik turunnya. Tapi yang paling penting sebenarnya dari saya adalah kita tidak harus top performance pada setiap hari. Yang penting adalah kita ada progres sedikit atau banyak, kita memiliki perkembangan dari hari ini ke hari selanjutnya. Itu adalah hal-hal yang bersifat mendasar dan itu dapat mendorong tujuan kita tercapai nantinya. Dari situlah hal-hal yang sederhana tadi seperti efek bola salju itu akan mendorong kita untuk mencapai tujuan yang menengah ataupun tujuan jangka panjang, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang bisa dipahami tentang bagaimana mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ketika kita sudah konsisten, maka selanjutnya yang paling menantang lagi dibandingkan konsisten adalah menjaga ritme untuk tidak terdistrak dengan berbagai hal. Ini
Tentu konsisten ini merupakan bagian dari konsistennya, tapi yang konsisten itu ada pada internal diri kita. Nah, sedangkan di faktor eksternal ini adalah bagaimana kita untuk mampu memilih lingkungan yang tepat. Karena apa? Lingkungan yang tepat mendorong kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Dari situlah bahwa lingkungan yang tepat ini tentu akan membantu memberikan kita penguatan, memberikan kita informasi baru, memberikan kita solusi terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentu lingkungan yang tepat ini dapat mendorong kita nantinya untuk mempercepat bagaimana tujuan ini tercapai, seperti itu. Dari time management ini, dari beberapa hal yang sudah saya uraikan, sebenarnya time management ini tidak hanya berdampak untuk keseharian saja, baik itu untuk karir teman-teman ataupun untuk aktivitas-aktivitas yang lain, bahwa kuncinya adalah time management. Saya paham bahwa tidak semua orang memiliki ketekunan, ambisi, tapi setidaknya gini, saya memahami bahwa kalau saya tidak pintar, minimal adalah saya tekun. Ketika saya tekun, tentu saya berprogres, tentu saya beraktivitas dan melakukan hal-hal secara bertahap, tentu dimana walaupun saya tidak sepintar teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain, setidaknya saya bergerak dan belajar untuk memahami, mengevaluasi, dan juga mendorong diri saya akan diri maju ke depannya. Nah, ketika kita sudah mampu untuk hal tersebut, maka ke depannya kita akan jauh lebih mudah untuk hal ini. Mengapa? Dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi bahwa time management ini selain mendorong kita untuk mencapai tujuan-tujuan relevan dan juga berdampak pada hidup kita, sebenarnya kita mendorong untuk juga ini melakukan seleksi alam terhadap lingkungan kita. Itu tadi, bahwa memilih lingkungan yang tepat itu juga menjadi salah satu kunci bahwa nantinya kita akan mau menjadi seperti apa dan bagaimana kita akan dilihat dan bagaimana kita akan menjadi seseorang ya. Bagaimana kita akan menjadi seseorang ke depannya itu bergantung pada apa yang kita baca, lingkungan kita seperti apa, dan yang terakhir adalah bagaimana kita dapat memanage waktu dengan baik. Nah, tentu dengan memanage waktu dengan baik, harapannya nantinya aktivitas-aktivitas, baik aktivitas intelektual, spiritual, ataupun aktivitas yang lain, teman-teman dapat lebih teratur dan terarah, sehingga nantinya teman-teman bisa mencapai hal-hal yang dicita-citakan dalam hidup. Mungkin sekian ya terkait hal yang bisa saya sharing terkait time management atau manajemen waktu. Semoga hal ini bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton channel saya, dan teman-teman bisa mendapatkan hal-hal baik yang nantinya menjadi sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari. Sekian, terima kasih sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.